Halo teman-teman semuanya, apakah ada dari kalian yang kadang bingung ya, mau motret apa saat kalian traveling? Bagaimana setting kamera dan komposisi yang terbaik? Jangan khawatir, karena di video ini saya akan bahas apa saja yang oke buat dipotret, dan mudah-mudahan setelah teman-teman menyimak sampai selesai, teman-teman nggak bingung lagi ya. Sebenarnya, motret apa saja itu sangat tergantung dari kesukaan teman-teman masing-masing. Dan juga tergantung dari tujuan teman-teman memotret. Saya pribadi kalau jalan-jalan itu motretnya buat hobi dan juga sekalian menguji kamera atau lensa yang terbaru. Tapi pada dasarnya saya itu suka variasi. Jadi gak cuma motret satu jenis fotografi saja atau satu subjek saja. Misalnya saya nggak cuma foto pemandangan saja atau foto makanan saja. Waktu jalan-jalan ke Hong Kong, Shenzhen, dan Guangzhou awal tahun ini, pada awalnya saya nggak punya konsep atau ide khusus. Tapi saya sempat membayangkan kota-kota besar pasti ramai sekali dan punya arsitektur dan jalanan yang menarik. Maka itu saya lebih siapkan kamera dan lensa untuk street fotografi. Saya bawa Fujifilm X-E5 dengan beberapa lensa. Yang utama adalah lensa Fujinon 23mm f2.8. Dari perpaduan kamera dan lensa ini, saya mendapatkan gear yang ringan, compact, dan kalau saya bawa jalan seharian, itu tidak merasa keberatan. Untuk alasan lengkapnya kenapa saya memilih X-E5, itu teman-teman bisa tonton video yang sebelumnya sudah saya tayangkan. Tapi di video ini, saya ingin lebih mengulas tentang ide dan beberapa teknik yang saya pakai untuk memotret. Setelah jalan-jalan dan mengamati jalanan di Hong Kong, di hari pertama, saya merasa karakter kota Hong Kong adalah perpaduan dari kota lama dan baru. Banyak gedung-gedung lama yang sepertinya dari tahun 30-an sampai 60-an, dan ada banyak toko-toko lama dengan latar belakang pencakar langit yang modern yang menjulang tinggi yang menarik perhatian saya. Hal yang kedua yang saya amati dan bikin saya tertarik adalah taksi-taksi di Hong Kong. Memang di Hong Kong itu ada beberapa model taksi, tapi yang paling menarik dan ikonik adalah taksi sedan buatan Toyota, yaitu Toyota Crown Comfort, yang mulai dibuat 30 tahun yang lalu. Yang bikin dia menarik mungkin adalah warnanya yang merah menyala, dan juga gayanya kotak dan retro, mirip dengan kamera Fujifilm yang saya bawa. Untuk foto malam di Hong Kong, saya sangat tertarik dengan tanda lampu neon di toko-toko yang semakin sedikit di Hong Kong. Setelah saya mengkomposisikan foto, mengikut sertakan dengan lampu-lampu neon itu, saya tinggal menunggu ada taksi lewat. Beruntung banyak sekali yang melintas di Jalan Portland di daerah Mongkok ini. Nah, untuk setting film simulation-nya, saya pilih film simulation Velvia. Film simulation ini memperkuat warna merah dan juga sangat kontras. Menurut saya sangat cocok untuk scene ini. Nah, untuk shutter speed-nya saya coba bereksperimen. Ada foto yang saya ambil dengan shutter speed yang agak pelan, sekitar 1/15 detik. Jadi taksinya yang bergerak cukup kencang itu tidak tajam betul, terlihat bergerak. Dan juga ada yang lebih cepat shutternya, sekitar 1/180 detik, sehingga taksinya kelihatan lebih beku atau diam. Teman-teman bisa cobain juga dengan shutter speed lambat. Tapi hati-hati ya, amannya dilakukan kalau teman-teman punya kamera atau lensa yang punya stabilisernya. Soalnya kalau nggak ada, akan bergetar dan juga hasil fotonya goyang ya, tidak tajam secara sempurna. Selain menggunakan shutter speed yang agak lambat, saya juga kadang-kadang menurunkan exposure compensation ke -1 sampai -2. Tujuannya untuk menjaga suasana malam dan juga untuk melindungi bagian highlight ya, terutama yang diterangi oleh lampu-lampu supaya nggak terlalu terang dan masih memiliki detail.
Film simulation Velvia ini menurut saya cukup cocok ya untuk kota Hong Kong, terutama di malam hari saat lampu-lampu itu nyala dan berwarna-warni. Victoria Peak adalah salah satu ikon dari kota Hong Kong. Dari Bukit Victoria Peak ini, kita bisa melihat pemandangan Pulau Hong Kong dan juga sekaligus peninsula Kowloon di seberang selat. Sayangnya, saat saya berkunjung, kondisinya agak mendung, berkabut, jadi tidak begitu jelas gedung-gedungnya dan juga kurang menarik. Di trip ini, saya tidak membawa lensa yang ultra lebar. Jadi, saya tidak bisa menangkap semua pemandangannya dalam satu frame. 23 mm ini tentunya nggak cukup. Tapi saya punya ide. Saya mengambil beberapa foto, kemudian saya gabungkan menjadi sebuah foto panorama. Selain itu, saya juga mengubah white balance-nya ke incandescence. Jadinya langit yang tadinya butek ya, yang cuman abu-abu, menjadi biru dan lebih menarik. Sebenarnya teknik foto panorama saya kurang bagus, karena harusnya saya ambil foto vertikal dan menggunakan tripod. Kalau kita motret vertikal dan kemudian baru menggabungkan jadi satu foto, ketajaman foto lebih tinggi dan distorsinya juga minimal. Tapi kondisi di lapangan itu cukup ramai dan sulit untuk memasang tripod. Setelah saya gabungin beberapa foto menjadi satu melalui foto merge dari Adobe, hasilnya nggak jelek-jelek juga ternyata. Untuk foto pemandangan kota, selain film simulation Velvia, saya juga merasa foto hitam putih itu juga bagus. Karena dengan hitam putih, orang-orang akan lebih fokus ke struktur dari bangunannya, geometrinya, nggak terdistraksi dengan warna-warni lampunya. Jadi saya juga banyak menggunakan film simulation across, terutama untuk memotret cityscape di Guangzhou. Seperti kota-kota besar di dunia, Hong Kong dan Guangzhou itu punya area yang jadul atau istilahnya kota tua. Nah, untuk memberikan kesan jadul di foto saya, sekitar era 70-an lah ya, saya menggunakan film resipi dari Fujifilm Weekly yang namanya Kodak 1976, yang pada dasarnya menggunakan film simulation Fujifilm Nostalgic Negative sebagai basisnya. Cuma ada beberapa parameter yang disesuaikan supaya lebih sesuai dengan hasil foto dari kamera film di era 70-an. Di kamera Fujifilm X-E5 ini, bagusnya kita bisa rekam settingannya ke film simulation recipe yang disingkat FS. Dan ada 3 slot yang kita bisa simpan di FS1, FS2, dan FS3. Dan untuk menggantinya antara Fujifilm recipe yang satu dengan yang lain dan juga ke Fujifilm Simulation, ada dial di atas kamera ini. Dan kita bisa lihat yang aktif di jendela yang kecil ini atau di layar. Di kota Hong Kong, di daerah Sam Sui Po, itu menurut saya cocok sekali untuk menggunakan Fujifilm recipe itu. Terutama dari pagi sampai siang hari. Sayangnya, saya nggak sempat berlama-lama di sini karena siangnya itu harus check out dan pindah ke kota lain. Kedepannya saya pengen balik lagi karena saya melihat banyak peluang untuk foto-foto, street photography dan candid. Terutama untuk teman-teman yang suka suasana pasar dan toko-toko tradisional. Film simulation nostalgic negative menurut saya sangat cocok ya untuk foto-foto subjek gedung-gedung tua yang ala-ala Eropa, terutama yang didirikan di awal abad 19. Seperti bangunan gereja, katedral, juga rumah-rumah tua yang saya temukan di Samian Island, di kota Guangzhou tepatnya, dan juga di daerah Yongqingfang dan Zhangjiajiu di kota Guangzhou. Strategi saya dalam memotret itu cukup simpel ya. Kamera selalu saya gantung di leher,
Soalnya kalau saya simpan di tas, itu kalau ada momen akan selalu terlambat. Lalu kalau ketemu sudut yang menarik, saya biasanya berdiri cukup lama di sana, menunggu momen yang tepat untuk memotret. Namanya juga nyetrit ya, jadi kesabaran itu sangat diperlukan, dan juga di beberapa tempat yang saya nilai bagus, tapi lightingnya mungkin kurang bagus atau momennya kurang bagus, saya akan datang lagi dan kemudian menunggu lagi di tempat yang sama. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jalan-jalan ke kota tua rasanya kurang lengkap kalau tidak mengunjungi kelenteng ya. Nah, di Hong Kong kita ketemu kelenteng yang cukup tua yang namanya Man Mo. Nah, kelenteng ini memuja dewa sastra dan pengetahuan yang namanya Man Cheong. Di tengah-tengah kelenteng itu ada rusa berlapis emas yang melambangkan kebijaksanaan, pembelajaran, dan juga umur panjang. Pastinya tempat ini sangat populer untuk pelajar dan mahasiswa. Selain menjelajahi kota-kota tua, saya juga sempat ke taman di luar kota Guangzhou. Perjalanan cukup jauh, melibatkan kereta dan juga taksi. Di tempat ini sebenarnya kita lagi cari bunga sakura. Tapi sayangnya kami agak terlalu cepat datangnya. Jadi belum banyak bunga sakura yang mekar. Di taman ini saya banyak menggunakan lensa manual 50mm f1. Lensa ini sebenarnya dibuat untuk kamera Leica M, tapi saya bisa pasangkan melalui adapter ke Fujifilm. Ukurannya compact banget untuk bukaan f1, dan meskipun manual fokus, saya bisa menghasilkan hasil sangat bagus dan tidak ada masalah untuk manual fokusnya karena di manual focus mode di kamera Fujifilm X-E5 ini, saya bisa mengaktifkan yang namanya focus peaking. Nah, di tempat ini, saya sering menggunakan film simulation yang menurut saya cukup netral, yaitu Pro Negative High. Film simulation ini bagus untuk warna kulit dan sekaligus tonalnya tidak terlalu kontras seperti film simulation yang lain. Jadi hasilnya kelihatan lebih alami. Gak lupa juga dalam travel, saya juga motret beberapa makanan di sini, terutama dengan setting bukaan yang besar, supaya fokusnya lebih ke makanannya. Dari perjalanan sekitar seminggu ini, saya merasa kota Hong Kong adalah kota yang paling menarik karena dia punya karakter yang jelas. Dari satu kawasan ke kawasan lainnya itu berbeda-beda karakternya, dan untuk makanannya saya juga sangat cocok. Cuma semuanya terasa lebih mahal dibandingkan dengan yang kota lainnya, termasuk kota Guangzhou, apalagi kota Jakarta. Untuk kamera dan lensa yang saya bawa, saya merasa juga sangat cocok sekali karena nggak memberatkan dan juga memberikan saya beberapa variasi. Karena saya bisa menggunakan berbagai film simulation dan juga dengan sistem kamera X-E5 ini saya bisa berganti lensa. Contohnya seperti saya memasang lensa manual focus. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam apa yang saya pakai atau yang ingin belajar fotografi, teman-teman bisa cek link di deskripsi video di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oke? Bye-bye.